Telefonyoban. Lele marafule. Baru dia solda baru kamu atada baru di follow tadi. Dah baru ni ada. Dah baru dia solda ini. Muda mesti lemo fur. Sino mo fur ada 5 tingkat kebaikan manusia. Nang tolo 50.000. Apa saya hal 50.000 nang tolo tu lah. Hal 2.000 aja. Ini untuk lebih. Kalau engkau menggaruk punggungku, maka aku juga menggaruk punggung. Anda ya? Kai dulu bukan? Arisan. Karena dulu balik kai dulu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada minggu ini tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Kita akan membaca secara bergantian. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Saya ayat yang kancil, Bapak Ibu ayat yang genap. Beginilah firman Tuhan. Dengan judul perikop menurut Lembaga Alkitab Indonesia, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Berdoalah Tuhanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pelajaran dalam firman, meraih segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa menabur dalam dirinya, ia akan menuai kebesaran pada dirinya. Tetapi siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak mencari lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian kita membaca Alkitab, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami yang haus akan kebenaran firman-Mu. Kami sangat rindu Tuhan, kami berbicara kepada kami. Ungkapkan hati perasaan kepada kami Tuhan. Kami telah bersedia mendengarkannya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Kita bersyukur hari ini boleh kita datang beribadah, mensyukuri setiap berkat Tuhan, pertolongan pemeliharaan, juga dimampukan kita melewati hari-hari dan penuh hikmat kasih setia Tuhan, sehingga Tuhan telah menyelamatkan kita selama 1 minggu ini. Kita boleh bekerja, beraktivitas, belajar, melakukan setiap kegiatan kita, dan Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita belajar tentang firman Tuhan dengan satu tema yang sangat menarik. Apa itu? Berbuat baik kepada semua orang.
Katakan, aku berbuat baik kepada semua orang. Aku berbuat baik kepada semua orang. Falua zisoki bani hafefu. Falua zisoki bani hafefu. Falua zisoki bani hafefu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Apa itu perbuatan yang baik? Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat itu bahwa segala perbuatan, segala tindakan yang selaras dengan firman Tuhan, itu hanya disebut dengan perbuatan yang baik. Fefatia ia zisuki, si faudu badaromani lowalang, da egamo zisuki, somasi lowalang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apakah itu? Yaitu adalah elok. Itu perbuatan yang baik. Itulah jika kita melihat seorang itu baik hati, itu adalah orang yang elok. So kita dunia banabunia. Ada dunia elok namanya. Kemudian adalah patuh. Orang-orang yang berbuat pantas, yang tidak bercela. Leya pokoknya dunia. Leya busito dunia. Itulah yang pantas. Apa yang pantas dilakukan kepada sesama, itulah yang dia lakukan. Itu yang dia pikirkan. Apalagi itu muncul segala sesuatu yang mendatangkan keberuntungan, bukan hanya keberuntungan bagi dirinya sendiri, tapi itulah keuntungan bagi orang lain. Vefu hadi estubali solo helefun, mana bani? Ule simane hada keda ononi. Dan amai tabanung sabe nada fasir omo, tao helefun. Bukan soal berapa besar kita kasih, tapi lawan level no level hadi nasan jasa bakada. So level yowan, level marafule. Itu membawa keberuntungan. Itu soal. Jadi segala semua orang, siapapun orang yang mencari keberuntungan untuk orang lain, tapi jika dia justru hanya menguntungkan diri sendiri, tapi orang lain rugi, itu namanya penipuan. Bukan perbuatan yang baik. Kemudian itu adalah perbuatan baik itu segala sesuatu yang berguna, berfaedah bagi orang lain. Dan yang berikut adalah segala sesuatu yang manjur. Ini seperti obat. Apa yang kita lakukan kepada orang lain dan itu membuat orang lain sembuh, membuat orang lain pulih. Berbiasa tak berkamu ada di follow tadi. Itu namanya perbuatan yang baik. Tapi tak berbiasa ini, mudah sila mau fuk. Sila mau fuk mana? Nah itu namanya tidak berbuat baik. Jadi kita yakin percaya kehadiran kita itu pasti memulihkan, menyembuhkan sesama kita. Amin ya. Amin. Kemudian apa yang selayaknya wajar kita lakukan kepada orang lain. Itulah suatu kebaikan. Lalu berdasarkan firman Tuhan, apa itu perbuatan baik yang dituntut Tuhan yang harus kita kerjakan sebagai orang yang percaya. Itu dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Kita boleh menyebutkan 1, 2, 3 ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah perbuatan baik yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Amin. Lalu kenapa kita berbuat baik kepada semua orang? Bukankah harusnya kita apalah? Kita berbuat baik kepada diri sendiri aja atau kepada yang kita kenal? Tapi itulah firman Tuhan. Kita mengucapkan secara bersama-sama Mazmur 145 ayat 9. 1, 2, 3 ya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang diberikannya. So kita itu Yehova di bawahnya maafin. Kenapa kita harus berpikir kasih? Karena kita adalah anak Tuhan, maka kita mewarisi kebaikan Tuhan itu. Tidak boleh bertentangan dengan kebaikan Tuhan, kebaikan kita.
Karena itu adalah pribadi Allah, karakter Allah yang mengasihi siapapun. Maka kita juga harus mengasihi siapapun, termasuk musuh kita. Lalu Bapak Saudara dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Ada 5 tingkat kebaikan manusia. So 5 ngawalo wa umasi fase kidodo ni falwaniha panabunia. Pertama itu di level pertama itu bersifat level Tuhan. Lalu kebaikan yang pertama Tuhan. Nah, biasanya ini kalau anak-anak remaja pemuda suka berkado. Saya ngasih kado, kamu juga kasih kado juga sama saya. Lalu kedua itu ada level kedua itu balas budi. Kalau karena kamu sudah membantu saya juga membantumu. Kemudian ada lagi itu di level ketiga baik tapi menuntut. Kak, saya mengasihimu hari ini, saya menolongmu, lalu engkau juga menolong bahkan lebih engkau menolong. Lalu ada di level yang keempat. Ini ada dermawan dia. Itu adalah orang yang sungguh-sungguh bermurah hati kepada sesama. Dan di level yang kelima itu disebut sebagai dalam firman Tuhan di ayat 1 ini adalah manusia rohani. Lalu kita menjelaskan seperti apakah maksud ini. Pertama, tipe dan tingkat kebaikan manusia pertama itu adalah lanjut. Itu adalah give in. Apa tuh? Aku berbuat baik kepada saudara jika saudara juga berbuat baik kepada saya. Ufalua sisakike, na ufalua kike kusisek. Itu tingkat kebaikan level pertama. Ibarat suatu dunia sudah jadi ibadah ya. Hal yang kedua, level yang kedua, give me cause. Saya berbuat baik kepada saudara karena saudara juga telah berbuat baik kepada saya. Ufalua kusisek, menurut ufalua kusisek. Itu namanya orang berbalas budi. Ada keluhannya ada, menurut tolong kan wajib tolong. Hal yang ketiga adalah give so. Saya berbuat baik kepada saudara supaya juga saudara berbuat baik kepada saya ataupun boleh lebih. Nah, tolong 50.000. Apa saya hal 50.000 dan tolong tu lah. Hal 2.000 aja. Ini untuk lebih. Jadi itu ada dasar-dasar firman Tuhan. Yang berikut adalah give without. Apa itu? Saya berbuat baik kepada saudara tanpa mengharapkan apa. Ufalua hujiseki, bagaimana war hadirian. Itu pengabulikan. Inilah tadi itu tingkat namanya dermawan. Beruntung kita ada pada dermawan. Amin. Kita semua nanti menularkan kedermawanan di tempat. Amin. Kemudian apa tadi yang level yang kelima itu mensuruhani? Give even though. Apa artinya? Saya tetap berbuat baik kepada saudara meskipun saudara membenci. Di sini tingkat dewa ini namanya. Tingkat dewa ini. Nung ufalo mana ku diseri. Utolo mana? Bahebe hung hangui rau tu. Hebe ya ini uduni tu. Ufalo mana ku diseri. Suami badai bapak. Suami badai. Asal senihan nai afuli. Ina no tolo makda afuli mi mahimol. Hati mana dah kerja hati mana bawa orang tolo. Kenapa? Dia seorang ini bosan mengapa menolong orang. Kalau level pertama tadi kan jawab kalau engkau menggaruk punggungku, maka aku juga menggaruk punggung. Asal anda ya? Kai dulu, kai dulu bukan? Arisan. Kai mana dulu balik kai dulu. Iya. Dulu fakasar. Dan kebanyakan manusia sampai hanya pada level yang ketiga.
ownership. Ketika level keempat, kelima, wah, orang mulai bertitik, mulai bertumbuh, menjadi orang dermawan yang bermurah hati pada siapapun. Dia tidak pernah melihat orang siapapun itu. Dia selalu menolong, memberi. Lalu pada level yang tingkat rohani itu, ya paling apa itu? Gena formal ni ada. Hebe mo boy herdon dia, kata tama dari fakir dia awak kopi. Itu, nggak tidak berguna apa-apa. Itu soal apa namanya? Meskipun pasangan itu menyakiti hati, sangat menyakiti hatinya, tapi dia selalu memberikan kasih yang sesungguhnya. Dan itu tingkat kedewasaan ini dalam tingkat apa namanya? Rohani, manusia rohani. Nah, kalau kita bertanya di manakah kita sampai sudah level keberapa? Kita memberikan kasih kepada orang. Karena itu Bapak Saudara yang dikasih oleh Yesus Tuhan. Bagaimana untuk berbuat baik kepada semua orang? Yang pertama, dengan cara kita menuntun orang berdosa dengan kelemah lembut. Itu di ayat yang pertama. Menuntun orang buta itu adalah harus penuh kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang yang berdosa itu tidak bisa dengan kekerasan. Lalu semakin jahat ini. Tapi dengan kelemah lembutan, orang pun yang keras kepala bisa menjadi orang yang ramah. Amin ya. Amin. Tapi nak lawan dia sakit itu dengan fabel itu, ayo batalan guna mati. Ada mana yang ini pada, tapi biasanya di sana sini selalu ada. Dengan sebab dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab mereka yang memiliki Tuhan akan memiliki. Bapak Saudara yang diberkati oleh Yesus Tuhan kita. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ketika ada orang berdosa, ada saudaranya yang jatuh, justru yang kebanyakan adalah bukan untuk menolongnya, tetapi menceritakan kejelekan. Justru orang yang rohani, manusia rohani, ketika saudaranya jatuh, dia harus menolong, mengangkat, bukan mencari kesalahan dan merasa diri dialah yang paling benar. Sama seperti orang Farisi, bukan justru menolong orang-orang yang jatuh dalam dosa, tetapi dalam kehidupan justru membebankan orang-orang dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah itu saudara yang dikasih Tuhan, melalui saat ini kita bisa menolong orang lain, orang berdosa, dengan kelemah lembutan kita boleh memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Amin. Hal yang berikut adalah bagaimana kita bisa berbuat baik kepada semua orang, yaitu dengan cara memberikan pertolongan. Bapak Saudara yang dikasih oleh Yesus Tuhan kita, setiap kita itu pasti punya beban tersendiri. Ada beban yang bisa dibagi, ada juga beban yang harus kita tanggung sendiri. Bagaimana beban yang harus kita tanggung sendiri? Seperti contohnya, dosamu itu tidak bisa kau berbagi kepada. Atau boleh budak lewat ke bapak, misalnya ke bapak Maputri, contoh. Wah, orang budak kalau itu saya bagi-bagi. Tidak bisa begitu. Semua dosa nggak bisa berbagi-bagi. Siapa yang berbuat dosa, dia sendiri yang menanggung akibatnya. Karena itu Bapak Saudara yang dikasih oleh Yesus Tuhan kita tanggung sendiri. Sama seperti ketika kita lalai menjaga kesehatan ini, meskipun Tuhan mengampuninya, tetapi kita tubuh ini menanggung konsekuensi. Contoh saja, terlalu sering kita bisa memakan yang harus pantas karena kesehatan kita, akhirnya kita menanggung sendiri akibat bahaya terpoli-poli berlari itu harus sesuai. Soalnya pada ke udara tinggi dah. Pada kira mana dia bangga di pantangan dah ya. Baik harus sesuai lalu pada tu apa tanggung sendiri akibatnya tanggung. Lama rasa betul. Lesaikan soalnya saya dapat merasa betul dah. Kita bertanggung tanggung jawab orang tua kepada anak tidak bisa dibagi kepada orang tetangga.
harus ditanggung sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Tetapi dalam hal kehidupan rohani kita, dalam hal juga kita ketika kita susah, sakit, miskin, kita boleh berbagi kepada orang lain. Dan Tuhan menolong kita melalui sesama kita. Amin ya. Amin. Itu kata dari kita. Dan itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kepada Yesus kita meminta. Hewan lesimane di nada ayah seperti ibu ini. Begitu capek bekerja sampai tidur, sampai pun ketimpa batu. Dan begitulah seperti itulah beban-beban hidup ini. Sudah menderita, susah, banyak lagi kegagalan. Tetapi Tuhan selalu mengatakan, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin ya. Kemudian Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita berbuat baik kepada semua orang? Dengan cara yang ketiga itu, menghargai kebaikan sesama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Kristus Tuhan kita. Di dunia ini, orang yang berjasa mendatangkan perdamaian bagi dunia ini, maka itulah muncullah namanya hadiah Nobel. Dan itulah simbolnya, hadiah Nobel. Yang diambil dari nama memang Nobel. Itulah bagaimana menghargai jasa-jasa orang. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Yesus Tuhan kita. Kebaikan orang gak bisa kita balas juga dengan kebaikan kita. Tetapi dengan menghargai kebaikannya, menghormatinya, mendoakannya, itu juga cara kita untuk bisa menghargai orang yang telah berbuat baik kepada kita. Seperti anak harus menghargai, menghormati orang tuanya. Seperti itu juga kita menghargai, menghormati pengorbanan Kristus atas hidup kita. Kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan, apalagi juga melupakan kebaikan sesama. Tidak bisa. Dengan cara apapun, selalu kita mengingat kebaikan orang lain. Karena melalui itu, kita boleh menang. Dan kita boleh juga menang. Karena apa yang ditabur orang, itu pasti akan dituai. Berbuat baik itu sama dengan menabur. Dan menabur itu pasti akan menuai. Tapi ada syarat. Syarat yang pertama, tidak pernah bosan. Dalam bahasanya sendiri, beratake babulau sisa. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ada orang berbuat baik hari ini, tetapi tahun depan tidak lagi. Di mana letaknya? Dia bosan, capek berbuat baik terus-menerus. Ada orang yang berbuat baik selama beberapa tahun, tapi dia lemah, tidak kuat. Akhirnya dia menyerah, sehingga dia putus asa, tidak mampu berbuat kebaikan lagi. Tetapi seharusnya orang yang percaya itu selalu rajin berbuat baik. Ada amin Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Kristus Tuhan kita. Berbuat baik kepada semua orang itu dilakukan selama masih hidup. Seringkali ini dalam perkumpulan kekristenan kita, perbuatan baik itu muncul pada saat Paskah. Bagaimana simbol-simbol yang muncul pada saat Paskah? Kalua gabulo. Muncullah telur Paskah, telur ajaib yang tidak bisa kita beli di tempat manapun. Daud dan Nia, misalnya sekolah minggu ini, baginda tu Daud, akan pelihara bagaimana tempat dulu ya dulu Paskah, silakan. Dan tidak tahu siapa yang pernah menerima telur Paskah di sini. Padahal begitu indah. Tapi hanya pada saat itu ada kebaikan yang sesaat. Tapi tidak bertahan lama. Sama juga seperti ada kebaikan orang yang muncul ketika pada saat Natal. Ada nasa itu dia baik itu dengan dia Natal dah Natal. Ada mana oleh kita dari security tentu betul. Paskah pun Natal juga lewat begitu saja. Ketika pun dikatakan, ayo janganlah diparkir motor di depan ini. Mana ada yang peduli? Orang buat siapa sih? Padahal dari kebaikan kita juga.
Tapi harusnya kebaikan itu seumur hidup. Bahkan termasuk saat kita pun di luar berolahraga, kapanpun mana. Kebaikan hati orang Kristen itu selalu tercermin dalam kehidupannya. Seperti kebaikan Kristus bagi semua orang. Amin ya. Lalu apa tujuan Tuhan mendatangkan kita di dunia ini bagi sesama? Yaitu adalah membahagiakan orang lain. Katakan, aku membahagiakan orang lain. Aku membahagiakan orang lain. Tadi nak balik ke daya. Uang musuh ya dihafif atau dihafif. Uang musuh ya dihafif. Kita katakan, uang musuh ya dihafif. Coba pandang di sekitar kita. Apa itu ya? Baik di Bapak Nabu. Nah, coba nggak tunjukkan salah satu lah gambar ini. Ya biarlah sampai itu bisa tersenyum. Nah, ini coba coba tunjukkan bagaimana. Coba peragakan, tidak masalah. Ayo, pasangan atau orang sekitar. Ada. Bapak Wafira. Itu juga biar apa? Di sekitar itu bisa berubah. Enak ya, alhamdulillah lebih baik kita memiliki Islam bahagia. Tapi inilah tujuan kita mendapatkan kebahagiaan bagi orang lain. Seperti seorang Samaria yang melihat orang yang terluka, tapi dia menolong. Siapakah yang berbahagia? Sama-sama mereka berbahagia. Apakah kehadiran kita membawa kebahagiaan bagi orang lain, membuat dia tersenyum? Atau jangan-jangan oleh perbuatan kita mereka terluka, tersakiti? Biarlah kehadiran kita dapat membahagiakan orang lain. Amin ya. Ayat hafal. Galatia pasal 6 ayat 10 kita mengucapkan secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada orang-orang masing-masing. Amin.